Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group H. The members are Hanica Pramudian, Fadia Hanin, and Kinasi Fitri. In this occasion, we will show a learning video about biology branch, translating it, and then we will answer the questions. Stay tuned. Branches of biology. Hey there, I am biology, and I have knowledge about all living organisms. And I am mother of 12 children. My first child is cellular biology, that studies the structure and functions of cells. The other one, molecular biology, studies the biological processes on a molecular level. Evolutionary biology solely focuses on biology from an evolutionary point of view, to predict how biology will evolve. Bioengineering builds products by using engineering concepts applied to biological systems. Cardiac stunts are an example of this. Marine biology is responsible for studying all the creatures that live within the marine environment. Medical biology studies all fields that are related to illnesses, alterations, and functions of the human body. Mycology studies solely fungi. Zoology is responsible for the study of animal life as a whole. Botany, it deals directly with the study of plants. Microbiology deals with the study of organisms that are invisible to naked eye. Here is environmental biology, which deals with the way in which all the living and non-living elements of the environment interact with each other. Last, but never the least, this is astrobiology, the branch of biology concerned with the effects of outer space on living organisms and the search for extraterrestrial life. What is your favorite branch of biology? Comment below and we will tell you more about it. Baiklah, saya Fadia Hanin. Berikut adalah terjemahan dari video What are the branches of biology? Cabang biologi. Hai guys, saya biologi dan saya memiliki pengetahuan tentang semua makhluk hidup. Saya juga ibu dari 12 anak. Anak pertama saya adalah biologi seluler yang mempelajari struktur dan fungsi sel. Berikutnya, biologi molekuler mempelajari proses biologi pada tingkat molekuler. Biologi evolusi hanya fokus pada biologi dari sudut pandang evolusi untuk memprediksi bagaimana biologi akan berevolusi. Biorekayasa menciptakan produk dengan menggunakan konsep rekayasa yang diaplikasikan pada sistem biologi. Ring jantung adalah contohnya. Biologi kelautan mempelajari semua makhluk hidup di lingkungan laut atau perairan. Biologi medis mempelajari semua bidang terkait penyakit, kelainan, serta fungsi tubuh manusia. Mikologi khusus mempelajari jamur. Zoologi mempelajari kehidupan hewan secara utuh. Botani mempelajari tumbuhan. Mikrobiologi mempelajari organisme yang tidak kasat mata. Ini adalah biologi lingkungan yang mempelajari cara interaksi makhluk hidup dan elemen tidak hidup di lingkungan. Yang terakhir adalah astrobiologi. Nah, cabang biologi yang mempelajari dampak luar angkasa terhadap makhluk hidup serta pencarian kehidupan ekstraterestrial. Apa cabang biologi favorit Anda? Berikan komentar di bawah ini dan kami akan menjelaskan lebih banyak tentang itu. Baiklah, dari video kami menemukan beberapa pertanyaan yang dapat kami buat. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai what is mean by biology. Answernya adalah biology is the study of living things. Nah, dimana terjemahannya adalah apakah yang dimaksud dengan biologi? Nah, jawabannya itu adalah biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, seperti yang dijelaskan pada video. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, itu adalah what are the 12 branches of biology? Answernya adalah branches of biology, namely cellular biology, molecular biology, evolution, bioengineering, marine biology, medical biology, mycology, zoology, botany, microbiology, environmental biology, and astrobiology. Yang dimana terjemahannya adalah sebutkan 12 cabang dari ilmu biologi.
Nah, jawabannya adalah cabang dari ilmu biologi itu sendiri adalah biologi seluler, biologi molekuler, evolusi biorekayasa, terus ada biologi kelautan, biologi medis, mikologi, zoologi, botani, mikrobiologi, biologi lingkungan, dan astrobiologi seperti yang dijelaskan pada video. Sebenarnya untuk cabang-cabang dari ilmu biologi ini masih banyak lagi, namun pada video ini dijelaskan hanya 12 cabang dari ilmu biologi. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu what are the benefits of studying biology from an industrial perspective? Answernya adalah the benefit of studying biology are many in the industrial field. The benefit of studying biology are in the manufacture of yogurt, tempe, tapai, and cheese. The food we eat every day is actually made from bacteria. In the study of biology, bacteria are included in the branch of biology, namely microbiology. So it can be said that knowing many things about microbiology can be benefit for human. Nah, untuk terjemahannya adalah apakah manfaat dari mempelajari biologi bila kita melihat dari segi industrinya? Nah, jawabannya di sini adalah manfaat mempelajari ilmu biologi sangat banyak. Dalam bidang industri, manfaat mempelajari biologi yaitu dalam pembuatan yogurt, tempe, tapai, dan keju. Nah, makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini ternyata dibuat dari bakteri. Dalam pengkajian ilmu biologi, bakteri ini masuk ke dalam cabang ilmu biologi yaitu mikrobiologi. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa dengan mengetahui banyak hal mengenai mikrobiologi bisa bermanfaat untuk manusia. Mungkin itulah pertanyaan dari saya yang dapat kami buat untuk pertanyaan 1 sampai 3, dan untuk pertanyaan 4 sampai 5 akan dijelaskan oleh Handika kemudian. How do humans benefit from studying biology? The benefit that humans get from studying biology is the opportunity to gain knowledge about themselves and the environment. Biology helps to understand the basics of a disease. Biology has basic knowledge for several fields and professions. Artinya yaitu bagaimana manfaat manusia mempelajari biologi. Nah, jawabannya, manfaat yang diperoleh manusia mempelajari ilmu biologi adalah mendapat kesempatan untuk mendapat pengetahuan tentang dirinya sendiri dan lingkungan. Biologi membantu untuk memahami dasar-dasar suatu penyakit. Biologi sebagai pengetahuan dasar untuk beberapa bidang dan profesi. The increase in food production is carried about means of hybridization to create seeds with superior varieties and more disease resistance. The branch of biology used in the manufacture of this superior seed is. Please explain. Hybridization is crossbreeding between plants that have good genes. The superior seeds products are the result of combination of superior genes from both parents. Peningkatan produksi pangan dilakukan dengan cara hibridasi untuk menciptakan bibit yang varietasnya unggul dan lebih tahan penyakit. Nah, cabang ilmu biologi yang digunakan dalam pembuatan bibit unggul tersebut adalah, dan berikan penjelasannya. Jawabannya itu cabang ilmu biologi genetika, yaitu hibridasi dalam genetika adalah perkawinan silang antara tumbuhan yang memiliki gen bagus. Bibit unggul yang dihasilkan adalah hasil kombinasi gen unggul dari kedua induknya.